Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan membahas tentang apa yang sedang terjadi dan akan dibawa kemanakah harga Bitcoin sekarang ini. Karena seperti yang kita tahu di Indonesia sekarang tinggal beberapa hari dan beberapa pekan saja sudah dilakukan the new normal, oke? Yang dimana yang kemarin itu kita di bahasa kerennya itu adalah lockdown ya, yang dimana kita tidak boleh melakukan apa-apa, apalagi aktivitas-aktivitas yang dimana berkecimpung di dalam dunia sosial atau bertemu secara langsung kayak gitu kan. Dan kemarin juga dampaknya itu keren banget ya kan, dampaknya itu banyak sekali pengangguran massal dan sebagainya. Tapi beberapa pekan ini akan dilakukan new normal lagi, oke? New normal itu sebenarnya tidak berarti kita menjadi normal lagi atau seperti apa ya, itu sebenarnya cuma formalitas aja sih. Sebenarnya semuanya bisa jadi normal lagi gitu kan, tetapi hanya dengan atas dasar ketentuan-ketentuan kesehatan seperti harus wajib cuci tangan, harus wajib pakai masker, harus wajib jaga jarak, gak terlalu dempet-dempetan dan sebagainya kayak gitu. Nah, sebenarnya lalu apa sih hubungannya new normal yang akan dilakukan di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, walaupun perbedaan waktu atau perbedaan pelaksanaan waktu itu berbeda-beda, apakah ini akan berdampak kepada harga Bitcoin? Nah, mari kita simak baik-baik. Tahukah kalian bahwasanya sebenarnya Bitcoin dan USDT itu saling nyambung? Ayo, udah tahu belum? Bitcoin dan USDT itu saling nyambung. Karena pair pertamanya Bitcoin itu adalah USDT, atau semuanya segala sesuatu yang dengan seperti di Binance atau di BitMEX itu semuanya adalah berhubungan dengan USDT. Dan tahukah kalian ingat gak sih? Kita coba mengingat-ingat kembali ya. Kita coba mengingat-ingat kembali bahwasanya kemarin itu harga USDT itu sebelum corona terjadi atau lockdown terjadi itu berapa? Coba saya tanya ya. Ada yang ingat nggak waktu kemarin yang USDT itu sebelum lockdown ya? Kalau sekarang ini kan USDT itu kemarin itu kan rata-rata 15.000. Nah, kalau misalkan sekarang ini udah mulai turun, dan apa ini gerangan terjadi dan apa maksudnya? Jadi kayak gini, semua konspirasi dunia ini sebenarnya ada hubungannya ya, antara USDT, antara Bitcoin, antara elit global, semuanya itu pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan uang, karena uang adalah sesuatu yang paling sensitif di seluruh dunia, itu memang saling berhubungan. Ingatkan kalian bahwasanya waktu itu ya, kita lihat di advance chart USDT sebelum lockdown itu harga USDT itu hanya sekitar Rp13.000. Kalau memang kalian masih ingat ya, kalau misalkan nggak ingat kita coba ingatkan sekali lagi. Nah, tahukah kalian bahwasanya kemarin itu di sebelum lockdown, kalau misalkan kita pindah chartnya ini di satu hari. Nah, ini masih di area sini nih, masih sekitar 13 ribuan ya di area sini. Nah, sadar nggak kalian bahwasanya kemarin itu yang Indonesia menggelontorkan pinjaman itu sekian triliun rupiah yang dalam jangka waktu 50 tahun itu tiba-tiba sebelum itu kan ini kan terjadi penurunannya yang secara drastis itu. Nah, tapi waktu itu sebelum Indonesia ini melakukan pinjaman dana, tapi sudah terjadi corona, ini kan USDT ini naik parah ya. USDT naik parah hingga ke mencapai 17.000 per satu USDT-nya, dan USDT itu adalah sesuatu mata uang fiat kripto yang berhubungan dengan US dollar gitu kan. Sebenarnya USDT dan US dollar itu sama-sama saja gitu kan. Mata uang fiat itu memang ada backup-nya. Misalkan contoh IDR-nya adalah backup-nya IDR misalkan. Kalau misalkan USDT ada backup-nya adalah US dollar kayak gitu ya. Nah, dari sini semuanya bisa kita simpulkan bahwasanya keadaan corona kemarin itu mengakibatkan kestabilan si USDT dan si Bitcoin. Maksudnya seperti apa? Kita coba ke market-market, kita coba ya. Kalau misalkan kalian sadari bahwasanya di semuanya itu berhubungan dengan pair USDT. Walaupun sampai Bitcoin, entah Ethereum dan sebagainya, itu pair yang paling pertama itu bukan pair IDR, bukan pair KRW, tapi pair USDT alias si bentuk mata uang kripto dari US dollar itu tadi, yang dimana dia adalah perwujudan mata uang kripto dari US dollar. Nah, dari sini semuanya ini sebenarnya kan market cap-nya ini kan pair-nya itu USDT. Pair itu apa sih? Pair itu adalah mata uang satuan untuk membeli si kripto itu tadi, oke? Jadi kalau misalnya kita beli di Indodax itu kan pakai rupiah, ya kan, beli Bitcoin. Tapi kalau misalnya di luar itu rata-rata mayoritas untuk membeli Bitcoin itu adalah menggunakan USDT, ya kan? Maka dari itu semuanya ada hubungannya dengan USDT. Nah, kemarin waktu diberitakannya new normal lagi nih, ini kan kalau misalkan kita lihat dari time frame-nya sini ya, ini mulai dari harga 15.000 ya. Harga 15.000 di area sini nih, di area sini. Coba kita lihat
time frame yang 4 jam. Nah, kemarin ini kan masih ada di area sekitar 15.000 dan sekarang apa yang terjadi? Ini harga mulai turun menjadi 14.786. Dan banyak yang kemarin yang bilang bahwasanya ya, nih coba nih kalian tahu nggak sih bahwasanya kemarin walaupun Snapex ini ya, walaupun di Snapex ataupun di market leverage trading manapun, entah di Snapex, entah Bityard ataupun segala sesuatu yang menggunakan pair USDT, entah Binance, BitMEX itu semuanya kan pakai USDT. Nah, kita bisa melihat bahwasanya Bitcoin ini naik secara signifikan nih dari 9.100 ke 9.500. Nah, tapi sadarkah kalian bahwasanya pair si Bitcoin kalau misalkan di dalam bentuk rupiahnya ini nggak naik-naik amat gitu kan? Nggak naik-naik amat kalau misalkan di mata uang si rupiah gitu kan? Hanya di area 140 juta. Padahal kemarin itu terjadi kenaikan yang signifikan antara 9.100 itu sideways di 9.200 langsung tiba-tiba muncul ke 9.600 gitu kan. Nah, tetapi di sini yang mau saya sampaikan adalah sebenarnya Bitcoin ini nggak naik-naik amat, tetapi USDT-nya yang lagi turun. Ngerti nggak? USDT-nya yang lagi turun. Kemarin ini kan USDT menembus angka 15.000 ke atas. Nah, tetapi sekarang ini udah 14.800. Walaupun turun hanya 200 perak, ini menandakan bahwasanya sebenarnya Bitcoin ini nggak terlalu naik. Tetapi yang sedang terjadi penyelesaian atau sedang terjadi penyesuaiannya adalah si USDT-nya itu tadi. Nah, Bitcoin ini hanya recovery menjelang, kalau misalkan kalian tahu dan kalian pemain lama, fundamentalnya seorang Bitcoin adalah ketika hari besar, hari raya, hari libur, itu akan terjadi dump yang secara bersamaan alias semua orang ngejual. Nah, tetapi sekarang sudah melewat lebaran itu terjadilah recovery. Yang tadinya uang itu udah ditarik-tarikin, sekarang orang mulai untuk recovery, membeli lagi. Di samping itu, keadaan new normal telah diumumkan oleh seluruh pemerintah di dunia, entah di Indonesia dan lain sebagainya. Negara manapun juga diumumkan walaupun waktunya berbeda. Dari sini ekonomi sudah mulai stabil lagi. Dalam artian bisa jadi, dalam kesimpulannya adalah USDT akan kembali ke terhadap penyesuaian lagi, entah di harga 13.500, entah di harga 14.000, entah di harga 14.500. Intinya sepertinya tidak akan bisa bertahan di harga 15.000. Nah, dalam fiat USDT-nya tadi ini akan terasa seperti naik ini di area 9.200 sampai ke 9.500. Padahal kalau kita lihat secara IDR-nya, ini hanya naik 137 juta ke 141 juta, lalu sekarang turun lagi menjadi 139 juta ya. Nah, dari sini kita harus mengambil kesimpulan bahwa saja keadaan new normal ini akan mengakibatkan penurunan USDT yang sedikit demi sedikit akan kembali ke harga penyesuaiannya atau ke harga awal. Ketika ekonomi sudah bangkit lagi, ekonomi ini udah bangkit lagi ya kan, kegiatan seluruh ekonomi yang tadinya itu di lockdown, yang tadinya dinonaktifkan, sekarang sudah aktif semuanya lagi. Sekarang semuanya akan kembali ke new normal. Walaupun ada aturan yang signifikan seperti memakai masker, itu tidak terlalu ngaruh sama sekali. Jadi harga si USDT ini akan turun dan harga pairnya ini akan terasa naik. Tetapi sebenarnya kalau misalkan dalam pair IDR ini nggak terlalu naik parah. Jadi kalau memang yang kalian main di Indodax ini nggak terlalu kerasa ya. Kalau misalkan kalian main di Snapex ataupun di Bityard, ini baru lumayan cukup kerasa karena si pair USDT-nya ini tadi kerasa dari nih di area 9.100 langsung ke 9.600 kemarin itu. Wah, kalau memang yang udah masang long udah menang banyak gitu. Apakah Bang Andi profit? Enggak, saya lagi pasang short dan belum profit ini sampai sekarang. Karena saya meyakini bahwasanya akan terjadi ya mungkin konspirasi lagi ya, akan terjadi bull trap lagi sih kayak gini. Jadi ini naiknya ini bukan naik asli sih menurut saya, bukan naik asli. Ini bukan naik asli, Bitcoin bukan naik asli. Bitcoin hanya recovery saja dari si fundamental kemarin hari besar itu hari raya Idul Fitri ya kan, yang mayoritas dunia juga kebanyakan Islam juga ada gitu kan. Nah, ditambah lagi keadaan new normal gitu kan, di mana keadaan ekonomi balik lagi ke normal, bukan balik lagi, mencoba untuk kembali. Ketika ekonomi udah kembali lagi, mungkin harga USDT akan mencapai 14.500 atau sekitar 14.000. Jadi yang sekarang ngehold USDT ini sayang nih kalau nggak dijual sekarang. Itu kan coba ubah ke pair yang lain dulu daripada ke pair USDT, bisa-bisa akan turun secara terus-menerus. Nah, harga Bitcoin mungkin akan naik secara pair USDT. Tetapi kalau
secara per ini hanya naik sedikit-sedikit saja lah, nggak terlalu banyak. Oke, jadi itu intinya ya. Jadi Bitcoin itu juga terpengaruh dengan harga USDT dan fundamentalnya harus bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Saya Adi Firmansyah, use your logic. Salam trader.